Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang aktualisasi dan internalisasi ideologi Pancasila. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, pentingnya pendidikan Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terbentuk karakter yang baik, bukan hanya cerdas saja. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga membangun karakter seseorang tergantung dengan pola asuh dalam keluarga tersebut. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sendiri, guru sangat berperan aktif dalamnya, di mana guru mengajarkan siswa-siswinya bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita ketahui sendiri sangat beragam, di mana hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika dalam keberagaman tersebut masyarakat tidak saling membangun, maka nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tersebut tidak akan terimplementasikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu globalisasi. Globalisasi atau perkembangan zaman mendatangkan berkembang pesatnya teknologi. Teknologi ini dapat berdampak positif maupun negatif. Teknologi berdampak negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan terjadinya cybercrime. Nah, cybercrime ini yang akan menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu datangnya budaya asing. Datangnya budaya asing merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena dengan datangnya budaya asing, masyarakat seiring perkembangan zaman akan melupakan budaya mereka sendiri, dan hal ini akan melunturkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kita masuk ke dalam bagaimana model pewarisan dalam nilai-nilai Pancasila. Pertama, apa itu pewarisan? Pewarisan ialah hak dan kewajiban yang diberikan orang yang sudah meninggal kepada seseorang yang sudah dipercaya. Kita masuk ke dalam pewarisan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian pewarisan dalam nilai-nilai Pancasila ini dimaksud ialah bagaimana generasi muda menerapkan apa yang sudah diterapkan dari dulu oleh generasi tua, atau bisa dimaksud dengan ditetapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh generasi tua pada generasi muda agar dapat menjadi pedoman hidup dan pandangan hidup ke depan. Kita masuk ke dalam model-model pewarisan dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ialah berinteraksi. Maksudnya ipteks dan ilmu teknologi dan zaman sekarang membuat orang semakin banyak individualisme dan malas untuk berkomunikasi antara lain. Ini bertentangan dengan hal yang sudah diterapkan oleh generasi tua pada generasi muda, di mana generasi tua itu sangat menjunjung tinggi untuk sosialisasi antara sama lain, yaitu dengan bermusyawarah. 3. Model pewarisan nilai Pancasila selanjutnya adalah bahasa daerah. Seperti yang kita ketahui, bahasa daerah sangat penting bagi kita. Bahasa daerah merupakan salah satu warisan dari para leluhur yang menandakan bahwa kita berasal dari daerah tersebut. Membuat negara yang maju atau modern ialah suatu kebutuhan serta tuntutan zaman. Namun kepribadian masyarakat yang berasaskan Pancasila perlu diperhatikan, ditingkatkan, juga dipertahankan. Mau di era gempuran apapun yang dipengaruhi oleh iptek, kalau kita tetap menerapkan asas-asas Pancasila, maka kita tetap dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan benar. Setelah kita membahas mengenai model pewarisan nilai-nilai dasar Pancasila, kita masuk kepada bagaimana aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk realisasi antara pemahaman nilai dan norma dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu aktualisasi Pancasila? Aktualisasi Pancasila merupakan suatu penjabaran nilai dan norma ke dalam bentuk norma-norma yang ada dan dituangkan ke dalam tingkah laku setiap warga negara dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, ada 2 aktualisasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama yaitu aktualisasi Pancasila secara subjektif dan aktualisasi Pancasila secara objektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif mencakup aktualisasi dalam bidang-bidang atau bentuk-bentuk kelembagaan seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta bidang-bidang baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan yang dijabarkan ke dalam bentuk undang-undang, GBHN, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Nah, tak hanya itu, apa itu aktualisasi subjektif? Nah, sedangkan aktualisasi
secara subjektif itu mencakup setiap orang, setiap warga negara, setiap penduduk maupun setiap pengusaha ataupun setiap orang di Indonesia dalam aspek moral, dalam berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Nah, aktualisasi subjektif ini lebih penting dan lebih besar pengaruhnya daripada aktualisasi objektif karena keberhasilan dari aktualisasi objektif bergantung pada aktualisasi subjektif. Terima kasih. Aktualisasi Pancasila sebagai nilai dasar. Ada beberapa unit aktualisasi dalam nilai dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan atau sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai setiap bentuk ajaran agama dan kepercayaan orang lain dan selalu bersyukur. Kedua, nilai kemanusiaan atau sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat dan hak antar sesama manusia, selalu mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketiga, nilai persatuan atau sila ketiga yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan atau sila keempat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kelima, nilai keadilan atau sila kelima yaitu menghargai hak orang lain, tidak bersifat poros dan bersikap adil. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Contohnya yaitu giat dan rajin beribadah, tidak membeda-bedakan antar sesama fakultas maupun prodi, mengutamakan hasil musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus dilaksanakan oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga karyawan. Baik, saya akan menyimpulkan materi kali ini. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia. Hal ini dilihat dari visi dan misi Pancasila sebagai jiwa Indonesia. Pemahaman di Indonesia menurun diakibatkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu menurunnya sosialisasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sikap apatisme, dan yang ketiga dan yang terakhir merupakan berkembangnya sikap hedonisme serta materialisme. Menurunnya pemahaman itu tersebut, kita harus melakukan usaha dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan hendaknya kita sebagai warga negara untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan perubahan sehingga perubahan tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.